Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Ustazah Irma. Ustazah harap tetap semangat ya menerima pembelajaran hari ini. Pada kesempatan hari ini kita masih di tema 8 yaitu Praja Muda Karana, tetapi kita sudah pindah di subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar dua anggota pramuka yang sedang melihat peta sebagai petunjuk saat mereka melakukan petualang. Anggota pramuka suka berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Biasanya berpetualang berbagai tempat untuk belajar, yaitu tempat yang belum dikenal. Berpetualang, kita dapat mengenal budaya, melihat keindahan alam, dan mengenal permainan tradisional. Saat berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Oke, perhatikan gambar. Kalau kita mengamati gambar tersebut, ada dua aktivitas yang kita lihat. Yang pertama ada yang sedang naik sepeda dan yang kedua ada yang sedang menyeberang jalan. Selain itu ada tanda-tanda juga yang kita lihat pada gambar. Perhatikan, ada yang di sebelah kanan jalan ada gambar yang berwarna biru yang di dalamnya berbentuk segitiga, dan di sebelah kiri jalan ada gambar semacam pom bensin atau SPBU. Dan ada yang Ananda biasa sebut yaitu lampu merah. Kira-kira itu semua dinamakan apa? Oke, itu adalah rambu lalu lintas. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.9 mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Jenis-jenis rambu lalu lintas. Ada rambu peringatan, ada rambu larangan, ada rambu perintah, dan ada rambu petunjuk. Rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Perhatikan, ini contoh rambu peringatan, di mana rambu peringatan warna dasarnya adalah kuning, terus lambang atau tulisannya berwarna hitam. Perhatikan, ini adalah simpang 4, simpang 3 sisi kiri, simpang 3 sisi kanan, simpang ke kiri, simpang ke kanan, tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kiri, tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan, tikungan tajam ke kiri, tikungan tajam ke kanan, tikungan memutar ke kiri, tikungan memutar ke kanan, melintas bundaran, jalur dua arah, turunan landas, turunan curam, permukaan jalan licin, jalan rawan runtuh, area pejalan kaki, jalur penyeberangan pejalan kaki. Perhatikan, ini biasa kita temukan di setelah lampu merah dan biasa juga kita temukan pas di depan sekolah, jalan raya depan sekolah, karena terkadang anak-anak juga mau menyeberang jalan, makanya ada namanya jalur penyeberangan pejalan kaki atau biasa disebut dengan zebra cross. Dan ini adalah isyarat lalu lintas. Jadi Ananda sudah tahu bahwa kalau
lampunya berwarna merah, maka kita harus berhenti, dan kuning harus berhati-hati, dan hijau berarti pengendara boleh jalan. Rambu larangan. Rambu larangan merupakan rambu yang melarang pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Rambu ini dirancang dengan dasar warna putih, tulisan dan lambangnya merah atau hitam. Perhatikan, ini contoh rambu larangan. Yang pertama, semua kendaraan dilarang masuk. Yang kedua, dilarang masuk. Selanjutnya, mobil dan sepeda motor dilarang masuk dan dilarang berputar. Oke, tanda selanjutnya ada mobil dilarang masuk, sepeda motor dilarang masuk, truk dengan panjang tertentu dilarang masuk, dilarang mendahului, dilarang belok kanan, rambu stop, beri kesempatan, dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang belok kiri. Selanjutnya, rambu perintah. Rambu perintah merupakan rambu yang berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dan lambangnya berwarna hitam. Perhatikan contohnya di sini, lihat, dia berwarna biru dan lambangnya berwarna putih. Tadi Ustazah mungkin salah menyebutkan ya. Jadi lambangnya berwarna putih. Di sini yang pertama adalah wajib mengitari bundaran, terus wajib membelok ke kiri, wajib membelok ke kanan, wajib memasuki lajur kiri, wajib memasuki lajur kanan, peringatan untuk memasuki lajur yang ditunjuk, kecepatan minimum, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, penyeberangan pejalan kaki. Rambu perintah. Ini lagi selanjutnya ada jalan buntu, halte bus, terus tempat parkir. Lalu lintas satu arah ke kiri, lalu lintas satu arah ke kanan, dan ada tanda rumah sakit. Selanjutnya rambu petunjuk. Rambu petunjuk merupakan rambu yang menunjukkan suatu tempat. Biasanya rambu ini berisi informasi jalan, menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan lokasi fasilitas umum. Warna dasarnya hijau dengan lambang angka dan huruf berwarna putih. Perhatikan, ada jenis-jenis rambu petunjuk. Ada dua jenisnya. Yang pertama, petunjuk arah. Yang kedua, petunjuk tempat. Petunjuk arah, perhatikan. Ini biasa kalau kita di jalan kita perhatikan, oh ini arahnya ke kanan, ke kiri, terus ini kita mau menuju kemana. Oke, contoh penerapannya petunjuk arah itu pertama kita lihat di sini ada Siti yang sedang melihat petunjuk arah. Misalkan kira-kira kalau Siti mau ke taman kota, maka dia harus ke arah mana? Oke, kita perhatikan. Jadi jika Siti ingin ke taman kota, maka Siti harus belok kiri. Dan bagaimana kalau Siti mau ke pasar ikan? Oke, jika Siti ingin ke pasar ikan, maka Siti harus belok kanan. Dan bagaimana kalau Siti mau ke rumah sakit Damai Sejahtera? Oke, jika Siti ingin ke rumah sakit Damai Sejahtera, maka Siti harus lurus mengikuti arah jalan. Paham? Selanjutnya petunjuk tempat. Ini ada masjid, ada rumah sakit, ada pom bensin. Dan di sini ada macam-macam petunjuk tempat ibadah. Yang pertama, rumah ibadahnya umat Islam. Yang kedua, rumah ibadah umat Buddha, rumah ibadah umat Hindu, dan rumah ibadah umat Kristen. Oke, perhatikan gambar. Kalau Ananda lihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Ada yang sudah tahu ini gambar apa? Ini kan berbentuk persegi panjang ya, kalau bangun datarnya, tetapi ini semacam kayak balok juga. Oke, perhatikan gambar apa itu? Belum tahu kan ini gambar apa? Ada yang sudah pernah dengar diagram batang? Belum ya? Belum? Mungkin Ananda
baru mempelajari atau baru mendengar yang namanya diagram batang. Oke, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menjelaskan pada muatan pembelajaran matematika KD 3.13 menjelaskan data yang disajikan dalam diagram batang. Jadi, gambar tersebut adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam persegi atau persegi panjang. Tujuan diagram batang yaitu memudahkan pembaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Jadi mudah lihat data dengan diagram batang. Perhatikan cara menggambar ke bentuk diagram batang. Yang pertama, menggambar dua garis X, di mana itu garis X adalah garis horizontal dan garis Y yaitu garis vertikal. Garis X biasanya berisi nama datanya, misalnya tahun, tinggi badan, jumlah benda, dan lain-lain. Garis Y biasanya berisi angka yang menjadi perwakilan data. Oke, kita lihat. Data banyaknya bendera yang ditemukan Fatih ketika berpetualang. Kita lihat di sini. Jenis benderanya adalah bendera merah, kuning, hijau, dan banyak bendera ada merah 4, kuning 7, hijau 3. Pertama kita gambar dulu garis horizontal yaitu garis X. Selanjutnya kita garis lagi garis Y yaitu garis vertikal, dinamakan garis Y. Setelah itu kita beri nama sesuai dengan jenis bendera yaitu merah, kuning, hijau, dan itu adalah jenis bendera. Selanjutnya kita beri nomor yaitu banyaknya bendera yang ditemukan. Kita lihat di sini angkanya masih rendah. Ada 4, 7, 3, makanya kita pakai kelipatan 1 saja. Selalu setiap naik di atas bertambah 1. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi usahakan untuk penomoran jangan sampai kurang dari datanya. Di sini kan data tertingginya adalah 7. Jadi bisa sampai 10 ke atas. Jangan sampai Anda membuat sampai 6. Sedangkan datanya adalah 7. Oke. Ini adalah banyaknya bendera. Selanjutnya, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data. Bisa menggunakan garis bantu atau garis putus-putus agar memudahkan Anda dalam menggambar persegi panjangnya. Oke, perhatikan. Ini datanya yang tadi. Ini tadi yang sudah dibikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Perhatikan. Pertama-tama kita lihat pada jenis bendera merah. Kita garis putus-putus ada 4. Oke. Selanjutnya kuning ada 7. Garis putus-putus lagi. Ini adalah 7. Terus hijau ada 3. Garis putus-putus lagi. Oke, jadi paham? Selanjutnya beri nama diagram batang tersebut berdasarkan data yang disediakan. Jadi setelah itu kita berikan nama yaitu data banyaknya bendera yang ditemukan Fatih ketika berpetualang. Jadi harus ada nama datanya karena nanti ketika orang mau membaca diagram batang yang kita buat dan tidak memiliki nama, maka orang-orang bingung membacanya diagram batang tersebut. Makanya harus ada nama diagram batangnya, harus jelas. Kegunaan diagram batang, kita dapat mengetahui mana yang paling banyak atau sedikit, menghitung selisih dan jumlah dari data. Perhatikan tadi diagram batang yang telah kita buat. Sini bendera apa yang paling banyak ditemukan Fatih. Kita perhatikan saja kira-kira yang mana paling tinggi persegi panjangnya. Oh, di sini ada bendera kuning, maka jawabannya adalah kuning. Begitupun bendera apa yang paling sedikit temukan Fatih, kita lihat yang mana paling pendek atau paling rendah, itu adalah hijau.
Perhatikan, berapa selisih bendera kuning dan merah yang ditemukan Fatih. Di sini kita perhatikan, yang namanya selisih berarti adalah nanti kita kurangi. Kita perhatikan bendera kuning. Bendera kuning adalah jumlahnya 7. Bendera merah jumlahnya 4. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya. Jadi maaf, Ustazah salah tulis di sini. Jadi bendera kuning dikurang bendera merah adalah 7 dikurang 4, hasilnya 3. Selanjutnya, berapa jumlah bendera hijau dan merah yang ditemukan? Kita lihat, hijau adalah 3 dan merah adalah 4. Maka jumlahnya adalah 7. Oke, contoh soal. Ustazah Irma mengambil data jumlah siswa beberapa kelas yang ada di SDIT Insan Madani. Adapun datanya telah disajikan di dalam tabel berikut. Nih, data jumlah siswa beberapa kelas SDIT Insan Madani. Sini nama kelasnya 1 Ibnu Sina, jumlah siswanya 25 orang. 2 Al-Farabi, jumlah siswanya 22 orang. 3 Al-Biruni, jumlah siswanya 21 orang. 4 Bilal bin Rabah, jumlah siswanya 32 orang. 5 Al-Hawarizmi, jumlah siswanya 32 orang. 6 Ali bin Abi Thalib, jumlah siswanya 29 orang. Mari kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Oke, jadi yang pertama kita buat sumbu X-nya yang horizontal. Selanjutnya sumbu Y. Kita beri nama 1 Ibnu Sina, 2 Al-Farabi, 3 Al-Biruni, 4 Bilal bin Rabah, 5 Al-Khawarizmi, 6 Ali bin Abi Thalib. Ini semua adalah nama kelas. Selanjutnya, karena tadi intervalnya atau jaraknya dan nilai-nilai datanya tinggi-tinggi, maka Ustazah mau kelipatan 5. Jadi setiap tingkatan bertambah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Ini adalah jumlah siswa. Selanjutnya kita membuat garis putus-putus menuju nama kelas. Jumlah siswa ke nama kelas. Pertama, Ibnu Sina jumlah siswanya adalah 25. Kedua, kelas 2 Al-Farabi, kita bikin putus-putusnya. Jumlah siswanya adalah 22. 3 Al-Biruni, jumlah siswanya adalah 21. 4 Bilal bin Rabah, jumlah siswanya adalah 31. 5 Al-Hawarizmi, jumlah siswanya adalah 32. Dan 6 Ali bin Abi Thalib, jumlah siswanya adalah 29. Dan nama diagramnya adalah data jumlah siswa beberapa kelas SDIT Insan Madani. Jadi nanti memudahkan orang untuk membaca diagram kita. Jadi nanti mereka bisa membaca, oh ini kelas 6 Ali bin Abi Thalib jumlah siswanya adalah 29. Al-Biruni jumlah siswanya 21 dengan melihat persegi panjang yang ada pada diagram batang. Oke, selanjutnya perhatikan diagram batang yang tadi. Pertanyaannya, jumlah siswa terbanyak terdapat pada kelas. Kita lihat yang paling tinggi persegi panjangnya. Kita lihat, oh di sini ada 2, yaitu 4 Bilal bin Rabah dan 5 Al-Hawarizmi. Terus jumlah siswa sedikit terdapat pada kelas. Kita lihat yang paling rendah atau paling pendek persegi panjangnya, yaitu kelas 3 Al-Biruni. Dan selisih jumlah siswa pada kelas 1 Ibnu Sina dan 2 Al-Farabi. Kita lihat Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah 25. Al-Farabi adalah 22. 25 dikurang 22 adalah 3 ya. Jadi Ustazah salah ketik lagi di sini. Sini adalah 3 bukan 33. Selanjutnya, jumlah siswa pada kelas 1 Ibnu Sina
dan 3 Al-Biruni. Kita jumlahkan. Ibnu Sina berapa? Ibnu Sina adalah 25. Terus Al-Biruni adalah 21. Jadi 25 ditambah 21. Sini masih ya salah ketik ya. Jadi 25 tambah 21 hasilnya 46. Oke, syukran anak soleh-soleha. Ustazah akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.